Pada ending manga One Piece chapter 1064 kemarin, sebuah percakapan yang cukup menghebohkan terjadi. Karena level kecerdasannya jauh di atas manusia normal, Vegapunk Shaka bilang kepada Monkey D. Dragon kalau sebentar lagi ajal akan menjemputnya. Siapa sangka, ternyata selama ini ilmuwan paling jenius yang dimiliki oleh pemerintah dunia ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pemimpin pasukan revolusi Monkey D. Dragon. Saya asumsikan demikian karena rasanya tidak mungkin Vegapunk Shaka menghubungi Dragon dan memberitahukan kalau dia akan segera meninggal jika mereka tidak memiliki hubungan yang sangat dekat. Tapi masalahnya, jika hubungan mereka sedekat itu, kenapa sampai detik ini kita belum melihat ada pasukan revolusi yang menggunakan teknologi tempur ciptaannya Vegapunk? Bahkan sumbangsih Vegapunk untuk pasukan revolusi pun sampai saat ini masih belum kelihatan sama sekali. Malahan salah satu petinggi pasukan revolusi, yaitu Bartholomew Kuma, justru dijadikan sebagai setengah robot yang hidup segan mati tak mau. Apa itu nggak konyol namanya? Jadi coba tebak, apa yang ada di dalam pikiran saya? Menurut informasi dalam petualangan 3D 2Y-nya Franky, karena iklim di tanah kelahirannya sangat tidak bersahabat, Vegapunk muda pernah mencoba untuk menciptakan alat yang bisa mengontrol iklim di Baltimore. Namun karena kekurangan dana, mega proyeknya tersebut terpaksa mangkrak dan ditinggalkan begitu saja. Bahkan proyeknya itu masih belum selesai juga meskipun sudah berganti pemimpin sebanyak 2 periode. Dari cerita ini bisa kita asumsikan bahwa Vegapunk sebenarnya adalah orang yang peduli dengan orang-orang di sekelilingnya. Jika melihat orang-orang di tanah kelahirannya yang susah saja, dia tergerak untuk melakukan sesuatu, masa iya sih melihat penduduk dunia yang terus-terusan ditindas oleh pemerintah dunia, dia diam saja? Atau bahkan malahan ikut mempersenjatai para pembuli tersebut? Maka dari itu, saya rasa wajar rasanya jika ternyata selama ini Vegapunk menjalin kerjasama dengan Monkey D. Dragon, yang merupakan pemimpin partai oposisi pemerintah garis keras. Namun untuk menutupi kedekatan mereka, dibutuhkan seseorang sebagai tumbalnya. Lalu terpilihlah Bartholomew Kuma. Jadi menurut saya, Dragon memang sengaja mengorbankan Kuma agar koneksinya dengan Vegapunk jangan sampai tercium oleh pemerintah dunia. Dan mungkin Bartholomew Kuma sendiri juga setuju dengan rencana tersebut. Karena baik Sabo maupun Bonnie pernah mengatakan kalau Bartholomew Kuma sebenarnya adalah orang yang sangat baik hati. Makanya Monkey D. Dragon kesannya tidak marah sama sekali kepada Vegapunk meskipun salah satu orang kepercayaannya dibikin menjadi robot linglung. Mungkin Dragon tahu kalau Vegapunk pasti akan bisa mengembalikan kesadaran Kuma suatu hari nanti. Nah, kemudian dengan selesainya proyek cloning dan modifikasi yang mengorbankan tubuhnya Bartholomew Kuma, maka selesai juga tugas Vegapunk sebagai pembuat senjata bagi pemerintah dunia. Saat pemerintah dunia merasa tidak membutuhkan lagi jasanya, Vegapunk pasti sadar kalau dirinya pasti akan segera disingkirkan. Makanya dia segera menghubungi Monkey D. Dragon. Saya yakin Vegapunk menghubungi Dragon dan memberitahu kalau ajalnya sudah dekat bukan tanpa alasan. Mungkin Vegapunk ingin melakukan gerakan perubahan yang sangat besar sebelum ajalnya tiba. Dengan kata lain, Vegapunk sedang memberi isyarat kepada Monkey D. Dragon kalau sekarang sudah saatnya mereka melakukan serangan besar-besaran. Lalu bagaimana Dragon dan Vegapunk bisa melakukan revolusi besar-besaran jika semua hasil ciptaannya Vegapunk sudah disita dan dipakai oleh pemerintah dunia? Jawabannya adalah hanya orang naif yang berpikir kalau Bill Gates tidak akan bisa meretas sistem operasi Windows. Maksud saya, Pasifista dan semua model senjata turunannya kan diciptakan oleh Vegapunk. Jadi saya sangat yakin kalau Vegapunk bisa meretas semua yang sudah dia ciptakan itu. Yang jadi pertanyaan, justru apakah keenam Vegapunk berbagi memori dan pengetahuan yang sama atau tidak? Jangan-jangan mereka hanya punya memori dan pengetahuan tentang proyek-proyek yang dikerjakan oleh komisi mereka masing-masing saja. Jika seperti itu adanya, kira-kira siapa dari keenam Vegapunk yang mengerjakan proyek Pasifista? Kalau dugaan saya sih, proyek Pasifista dikerjakan oleh Vegapunk Shaka. Karena setahu Bonnie, Vegapunk yang menjadikan Kuma sebagai tikus laboratorium bukanlah seorang wanita. Sehingga hanya Vegapunk Shaka lah yang bisa meretas sistem operasinya para Pasifista dan turunannya. Kalau seperti itu ceritanya, maka bisa gawat. Yang bilang kalau ajal Vegapunk sudah dekat kan Vegapunk Shaka. Sehingga kemungkinan terburuknya Vegapunk yang akan tewas dalam waktu dekat ya Vegapunk Shaka ini.
Oleh karena hanya dia yang bisa meretas pasifista, makanya Vegapunk Shaka perlu segera melakukan aktivasi serangan balik sebelum agen pemerintah dunia ada yang datang menghabisinya. Dan tujuannya memberitahu Dragon tentang hasil sholat istikharahnya itu adalah karena dia ingin Dragon memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan serangan besar-besaran untuk menggulingkan kekuasaan pemerintah dunia. Jadi intinya, saya pikir dalam waktu dekat Vegapunk akan mengaktifkan proyek Skynet untuk meretas semua pasifista agar semuanya melakukan serangan balik kepada Angkatan Laut dan pemerintah dunia. Oleh karena saat ini semua pasifista sudah tersebar ke semua kantor cabang hingga cabang pembantu Angkatan Laut di seluruh dunia, maka kekacauan yang sangat besar pasti akan terjadi. Vegapunk yang memberitahu Dragon tentang rencananya itu bermaksud menyuruh sang pemimpin pasukan revolusi memanfaatkan kekacauan tersebut untuk menyerang. Yang jadi masalah sekarang, di waktu yang bersamaan, Dragon juga mendengar kabar buruk dari salah satu orang kepercayaannya, yaitu Sabo. Mungkinkah Dragon akan mengabaikan permintaan tolong Sabo untuk membantu rencana besar Vegapunk? Atau Dragon malah memilih untuk ke bekas Lulusya Kingdom untuk menyelamatkan Sabo? So, piye menurutmu Cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.